وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن. Ini poinnya. Dan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perempuan-perempuan yang beriman saja. Ibu tolong fokus di sini ya, dan akhwat muslimah dimanapun anda berada. Dan ayat tentang perubahan keadaan perempuan dibuka dengan kalimat iman. Artinya, mari kita lihat ukuran tingkat keimanan perempuan, dan anda bisa ukur pada keluarga anda di rumah. Jangan tunjuk orang lain dulu. Jangan-jangan satu telunjuk menunjuk pada orang lain dan tetangga, tiga menunjuk pada keluarga anda. Quran surah ke-24 ayat 31. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna. Ini poinnya. Dan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perempuan-perempuan yang beriman saja. Ibu tolong fokus di sini ya, dan akhwat muslimah dimanapun anda berada. Kalau ada ayat Quran berisi perintah ditujukan dengan kalimat iman, artinya bukan cuma perintah nilainya, tapi iman kita dipertaruhkan di situ. Jadi kalau ada yang melanggar ketentuan itu, bukan cuma dosa, ini menunjukkan indikasi bahwa imannya dalam keadaan lemah pada saat itu. Ingat baik-baik ya. Ini patokannya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi di ayat itu sekaligus menunjukkan indikator tingkat keimanan kita. Misal, kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan salat. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat disandingkan dengan iman. Artinya, penegakan salat, pelaksanaan salat sekaligus jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau anda sedang semangat sholat, berangkat ke masjid, jamaah, saf pertama, tandai teman-teman, iman anda sedang kuat. Anda mau tahajud, saat orang nonton bola, anda tahajud. Saat orang sibuk, anda duha. Saat orang sibuk di luar, anda ke masjid. Itu tandanya iman anda sedang menguat di situ. Tapi kalau kira-kira dalam ada kondisi anda malas ke masjid, malas bangun, senang dengan lawannya, itu menunjukkan iman sedang bermasalah. Dan ayat tentang perubahan keadaan perempuan dibuka dengan kalimat iman. Artinya, mari kita lihat ukuran tingkat keimanan perempuan, dan anda bisa ukur pada keluarga anda di rumah. Jangan tunjuk orang lain dulu. Jangan-jangan satu telunjuk menunjuk pada orang lain dan tetangga, tiga menunjuk pada keluarga anda. Lihat baik-baik. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Lihat, yaghdudna min absarihinna, jaga pandangannya. Dia hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Satu. Wa yahfazna furujahunna, dan jaga kemudian kehormatan dirinya. Jangan sampai bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jangan sampai mudah kemudian untuk menjual keadaan dirinya. Karena jahiliyah melakukan itu. Perempuan beriman jangan sampai menjual kehormatannya untuk bisa menggadaikan imannya. Perempuan jangan sampai menjual keadaan pandangannya untuk meruntuhkan kekuatan imannya. Jaga pandangan kamu, jaga dengan baik, jaga keadaan dirimu, jangan serahkan kehormatanmu pada orang lain. Kamu lebih daripada ratu. Hei perempuan beriman. Kalau kita katakan pada bahasa kita sekarang, tidak setiap orang bisa bersalaman dengan Ratu Elizabeth. Tidak setiap orang bisa bersalaman dengan Ratu A, Ratu B. Kenapa? Karena dia ratu. Ketika seorang akan bersalaman, harus melalui prosedur yang sangat ketat. Dalam Islam, setiap perempuan beriman, dialah ratu yang sesungguhnya. Karena ratu, dia tidak boleh disentuh, kecuali orang yang berhak dan sudah mengalami prosedur untuk menyentuh ratu yang dimaksudkan. Jadi kalau nanti ibu misalnya, atau akhwat-akhwat sekalian, ada dalam satu komunitas, tiba-tiba seorang laki-laki nyosor pengen salaman, katakan, saya ratu, Anda siapa? Masya Allah. Lalu dia katakan, saya raja. Misalnya, baik, tapi raja yang belum melewati prosedurnya. Tapi kan namamu sudah tertulis di hatiku, tuliskan di buku nikah. Bikin status. Baik. Bikin status. Jangan cuma keterangan cepat, bohong-bohongan. Kalau ada pria-pria ngasih keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan, pria itu pria. Udah.
dapat kosakata baru subuh ini. Luar biasa. Apalagi kalau sudah kecebong pakai sepatu biru, nggak bisa apa-apa, itu yang repot. Sudah, lihat sini. Kita pembahasan, bukan masalah lain. Awas, hati-hati. Itu urusan yang lain. Teman-teman, sudah lihat sini. Fokus. Turunlah ayat ini untuk menutup yang tidak boleh terbuka. Perhatikan baik-baik. Wala yubdina zinatahunna. Masih ingat tadi? Tabarruj antazayyanatil mar'ah. Dari kata zina. Jangan sembarangan membuka. Ada yubdi, menampakkan. Tapi lebih rendah daripada azhara. Jadi yang rendah aja jangan dibuka. Apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Wala yubdina zinatahunna. Dan perempuan beriman jangan mudah membuka yang sederhana pun, apalagi membuka yang selebar-lebarnya. Tahan. Jangan sembarangan dibuka. Illa ma zahara minha, kecuali memang yang boleh dan biasa terbuka. Illa ma zahara minha. Jadi perempuan lewat ayat ini tadi dituliskan aurat, suatu yang terbuka, diminta oleh Allah menutup auratnya, kecuali kemudian boleh yang terbuka karena interaksi keseharian yang terbiasa nampak. Jadi tertutup, tutup dengan tirai supaya tidak kelihatan nampak. Dalam bahasa Arab sesuatu yang ditutup halus disebut dengan satr namanya. Kalau tutupnya kuat disebut dengan hijab namanya. Baik, ini ada kan suka ada penutup ya dalam kajian misalnya kan laki-laki perempuan. Kalau penutupnya seperti gorden itu satr namanya. Satrun. Kalau penutupnya dari triplek yang sama sekali nggak nampak kesananya, ya kasar misalnya begini, itu hijab namanya. Perhatikan bahasa-bahasanya. Satrul aurat, bukan hijabul aurat. Kalau hijab pakai triplek. Wah, kalau sarung tangan dari triplek gitu kan. Masya Allah luar biasa. Pakaian dari triplek. Kepalanya topeng baja. Misal kan. Nah, itu hijab namanya. Kalau ini satrun. Perhatikan detil, diksinya tuh pas banget. Jadi kalau ini bukan perkataan-perkataan yang memang sudah muncul dari nilai kefasihan, mustahil akan hadir di sini. Satrun. Disatukan dengan aurat, muncullah istilah di sini dengan satrul aurat. Ayat pertama turun di Quran adalah ayat yang menjaga kehormatan perempuan, satrul aurat. Mencegah dan menutup segala yang tidak boleh tampak. Satrul aurat. Fokus. Pertama, kata Quran, tutup semua. Kecuali yang biasa nampak. Nah, satrul aurat, di sini, teman-teman sekalian dibagi dua bagian. Pelan-pelan. Satrul aurat, nanti auratnya dibagi pada dua bagian. Pertama ada aurat satrun. Aurat satrun, aurat yang ditutup. Jadi memang normalnya, mau dilihat orang, mau tidak, tutup. Tutup. Karena ada hal yang tidak nampak, yang biasa ditampakkan, jadi nggak enak. Harusnya memang nggak boleh tampak. Misal, dari batas pusar sampai dengan ke bawah. Ada orang, nggak ada orang, tutup. Karena walaupun nggak ada orang, Anda nggak akan enak tampil tanpa busana. Ya, bedakan. Bedanya antara hewan dengan manusia. Hewan itu nyaman tampil tanpa busana. Manusia nyaman tampil dengan busana. Makanya kalau Anda misalnya punya, atau iseng-iseng ke kebun binatang. Atau Anda punya peliharaan misalnya. Anda punya monyet peliharaan. Anda pakaikan misalnya pakaian, dia nggak akan gerah dengan itu. Karena dia tidak akan merasa nyaman karena kebiasaannya tanpa pakaian. Silakan cek lagi, misalnya Anda punya ayam peliharaan. Pakaikan kemudian pakaian khusus ayam. Dia akan gelisah karena merasa tidak nyaman. Mau berkokok, kehalang. Mau gerak, kehalang. Karena biasanya tidak berbusana. Begitu binatang dikasih busana, jangankan Andanya, hewannya pun nggak akan nyaman. Jelas ya? Baik, sebaliknya manusia bedanya akan nggak enak tampil tanpa busana. Akan gelisah dia, nggak nyaman. Silahkan cek kalau tidak percaya. Anda dalam keadaan tanpa busana, itu nggak akan nyaman. Minimal ada tubuh yang harus ditutup. Makanya kalau ada misalnya perempuan atau laki-laki, terlebih laki-laki misalnya, senang tampil tanpa busana, maka ada masalah dalam kejiwaannya. Ada masalah. Karena tertukar antara sifat hewani dengan sifat kemanusiaannya. Paham sampai sini? Saya sarankan jangan berlomba membuka-buka diri. Karena binatang lebih jagoan di situ. Ya. Nah, sekarang jadi ada yang dinamakan aurat satr, satrul aurat. Artinya menutup keadaan diri dalam kondisi apapun, tampil dalam keadaan tertutup. Bahkan dalam kondisi, dalam kondisi tidak bersama orang lain. Itu normal. Kita tidur berpakaian, kita duduk berpakaian sekalipun tidak ada orang lain. Itu namanya satrul aurat, menutup yang terbuka. Ada yang kedua, auratun nazar. Aurat an-nazar.
Bukan sekedar nutup biasa, tapi ditutup dari pandangan-pandangan yang tidak biasa. Nazar itu pandangan. Auratun nazar. Sudah? Nah, fase pertama, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan tampakkan, jangan tampilkan kecuali yang biasa nampak. Biasa nampak itu ada kalanya sendirian, ada kalanya kemudian di hadapan orang banyak. Kalau sendirian, tutup, jangan berlebihan, jangan dibuka semua. Kalau di hadapan orang yang banyak, silahkan Anda tutup dengan baik, dan ada yang nampak yang biasa dilihat. Tapi hati-hati kata Quran, ada yang kedua isyaratnya. Auratun nazar, yang terbiasa orang menelisik untuk melihat itu lebih dalam. Maka dalam konteks inilah kemudian Quran menurunkan kalimat selanjutnya untuk membatasi yang biasa diamati oleh orang lain. Wajah, bagian kepala, kadang-kadang ingin lihat, ini siapa dia, ini siapa, ini itu, dan seterusnya. Maka turunlah kemudian wal yadribna bihumurihinna. Hei perempuan, itu rambut kamu sering diamati. Bagian kepala kamu sering dilihat. Bagian leher kamu sering nampak kelihatan sehingga jadi tertarik sebagian orang. Mulai hari ini tolong tutup itu dengan kerudung. Wal yadribna bi khumurihinna. Turun ayat kerudung. Tutup. Kerudung. Ya. Lihat fasenya. Lihat fase awalnya. Tidak langsung kemudian pakaian menutup keseluruhan terlebih dahulu. Kerudung. Tapi tidak sampai dengan kerudung saja. Karena ada kalimat juyubihinna. Sampai ke batas bagian tubuh. Tubuh bawah artinya menutup leher. Jadi yang diminta oleh ayat ini bukan sekedar kerudung bungkus. Bukan. Anda tahu kan, kalau misalnya ada barang dibungkus, bungkus. Jadi gitu kan. Tidak, ini bukan cuma bungkus. Bedakan bungkus dengan tutup. Kata Quran, tutup dengan kerudung sampai melewati lehernya. Minimal pada batas tubuh. Jadi awal-awal pakai kerudung, leher jangan kelihatan. Jangan sampai kemudian kerudung dipakai begini, lehernya nampak begini misalnya. Jelas ya? Nah ini fase awal ayat pertama turun. Saya bacakan satu keterangan yang sangat baik sekali. Saya simpulkan di sini. Ini pada hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti teman-teman saya coba titipkan ini ke panitia. Jadi nanti bisa dikopi oleh teman-teman sekalian di kesimpulan 4 mazhabnya. Nanti saya bacakan di akhirnya. Baik, saya langsung bacakan. Lihat di Al-Bukhari nomor hadis 4759. Ya, saya bacakan hadisnya. Lamma nazalat hadhil ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ketika turun ayat ini tentang kerudung tadi, akhadna uzrahunna fashaqqahunna min qabal hawashi fakhtamarna biha. Maka ketika ayat itu turun, semua perempuan-perempuan beriman ingin membuktikan keimanannya di hadapan Allah. Maka mereka berebut mencari kain-kain yang mungkin didapatkan. Bahkan disebutkan di sini min qibalil hawashi, tidak sedikit dari orang yang perempuan yang merobek kain selimutnya hanya untuk sekedar membuktikan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan sifat orang-orang beriman pada masa itu. Begitu turun ayat, nggak nanya. Kok ditutup ya? Ya. Kok begini ya? Ya. Kok begitu ya? Ya. Baik teman-teman, tiba-tiba apa yang terjadi? Yang jadi pertanyaan mereka hanya satu. Apakah keimanan saya benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka mereka berlomba membuktikan keimanannya. Bukan masalah kerudungnya. Bukan masalah kerudungnya, tapi masalah imannya, itu poin pentingnya. Ya, itu yang penting saya dapat pengakuan dari Allah. Mau kerudung begini, kerudung begitu, itu persoalan yang lain. Maka ada yang merobek selimutnya, ada yang merobek spraynya, ada yang merobek kainnya. Demi apa? Demi membuktikan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu nggak punya kerudung, robek selimut. Zaman sekarang kerudung apa model yang tidak ada? Kerudung apa? Sekarang terbentang. Zaman dibebaskan dari keburukan, dilindungi kehormatan, semua mencari barang untuk membuktikan keimanannya. Sekarang barang semua terbentang dan tidak ada alasan bagi perempuan-perempuan beriman untuk menghindari nilai-nilai yang seperti itu. Teman-teman sekalian, saya kembalikan. Jadi mereka kemudian pakai itu untuk menutup bagian kepala sampai dengan ke bagian lehernya.